Kang, berapa buangan merpati bisa dibawa ke lapangan? Ini pertanyaan suhu ini. Dijawab oleh pemula. Oke, teman-teman. Jadi ada sebuah pertanyaan seperti itu ya. Gimana sih menentukan merpati kita ini yang dari bahan sampai bisa dibawa ke lapangan? Nah, ini perlu di garis bawahi terlebih dahulu ya buat teman-teman. Ini boleh kalian aplikasikan di merpati kalian, boleh juga tidak. Karena setiap penghobi itu memiliki cara tersendiri dan masing-masing. Cuman kalau prinsip saya kalau menimba ilmu itu di suatu guru itu saya mengikuti betul apa yang dia lakukan, teman-teman. Atau kepada salah satu senior itu saya akan mengikuti apapun senior itu yang dilakukan terhadap merpatinya. Contoh ini sekedar contoh, seumpama kayak merpatinya itu dikasih jamu hebat, ya saya ikutin seperti itu contohnya. Nah, begitupun dengan berapa buangan nih merpatinya itu bisa dibawa ke lapangan. Sebetulnya tidak ada kata atau dasar khusus berapa buangan, teman-teman. Ini hanya berdasarkan pengalaman para suhu atau senior saja nih. Jadi biasanya kalau yang sudah senior itu sudah matang dari pemeliharaan, pelatihan, dia udah matang. Nah, saya itu biasanya mengikuti mana yang menurut saya baik, mana yang menurut saya itu masuk ke logika saya, mana yang sesuai dengan karakter saya. Jadi walaupun ini bilang begini, ini bilang begini, ya disaring saja. Nah, teman-teman ini boleh mengikuti juga boleh tidak. Jadi yang namanya merpati bahan itu atau merpati piikan itu merpati yang pasti benar-benar nol ya, teman-teman. Jadi dari tahap penjodohan, setelah jodoh kan nanti giring tuh. Nah, terus berapa buangan nih, berapa giringan merpatinya itu bisa dibawa ke lapangan. Kalau saya pribadi itu 3 buangan atau 3 giringan, teman-teman. 3 giringan ini si merpatinya itu benar-benar sudah matang, teman-teman. Matang dalam artian itu fokus sudah benar ke betina, ke baju juga udah benar. Ada lagi yang beberapa orang itu baru perdana giring dibawa ke lapangan, boleh. Terus 2 buangan atau 2 buangan telur dibawa ke lapangan, boleh. Jadi di sini kalau ada perbedaan, kalian ambil saja yang mana yang menurut kalian baik ya, teman-teman. Jadi dasarnya itu tidak ada, teman. Patokan harus segini buangan, dia harus ke lapangan, tidak ada. Dasarnya itu tidak ada. Hampir semua yang saya tanyakan itu tidak ada, teman. Ada yang baru mengenali telur atau baru mengerami telur 1 kali, dia langsung membawanya ke lapangan. Ada juga yang sampai beberapa kali teluran baru dibawa ke lapangan. Semua ini bebas, sah-sah saja. Namun kalau kalian pengen mengetahui berapa buangan yang baiknya ini ya, menurut saya dan guru saya ya, teman-teman, itu 3 buangan. Kenapa 3 buangan? Karena di dalam 3 buangan ini, yang pertama, kalau kita membawa merpati baru 1 buangan, apalagi belum mengenali telur, itu biasanya fokus ke betinanya masih ngawur. Yang terjadi nanti di lapangan akan mengganggu penghobi lain. Itu alasan yang pertama, teman-teman. Kalau kita membawa merpati kita masih 1 buangan atau 1 teluran, nah itu alasannya. Biasanya, teman-teman, kebanyakan merpati seperti itu. Untuk fokus ke betinanya itu kurang, teman-teman. Jadi saya sarankan kepada kalian jangan membawa merpatinya di lapangan terlebih dahulu selagi dia belum fokus ke betina. Terus risiko hilang atau kabur karena banyak orang ya biasanya itu sangat besar, teman-teman. Nah, di 1 buangan, makanya kenapa saya tidak membawanya ke lapangan, hanya di ya sekitar kandang saja. Terus ketika giringan yang kedua, biasanya bagian si merpati ini masih belajar mengenali ke betina, belum hafal ke seragam juga. Terus mentalnya itu masih agak takut-takut dengan keramaian, teman-teman. Nah, ini alasannya kenapa di buangan yang kedua belum bisa ke
lapangan atau belum bisa dibawa ke lapangan. Bisa teman-teman, cuman dikhawatirkan seperti itu sama kayak buangan pertama karena masih berdekatan. Ini masih belajar ya teman-teman, masih tahap ke fokus betina. Nah di giringan ketiga itu biasanya fokus sudah bagus, giring sudah bagus, terus tingkat respon ke betinanya juga sudah bagus teman-teman, makanya boleh dibawa ke lapangan. Nah dalam 3 buangan ini, buangan pertama kalian jangan diamkan saja, kalian harus melatihnya di sini teman-teman, di dekat-dekat kandang itu jarak 5 meter sampai 10 meter kalian itu wajib terbangkan. Kalau nggak mampu ya sekuat-kuatnya merpati aja kayak 2 meter atau 3 meter di giringan pertama atau 1 buangan. Jadi jangan dibawa ke lapangan dulu, pengenalan ke betina. Biasanya kalau saya nih dari awalnya baru jodoh terus giring tuh fokus ke betina sampai bertelur. Enggak diterbangin. Jadi di sini naik turun biar dia itu fokus. Nah, setelah mengeram baru saya terbangkan. Terbangkannya pun masih di wilayah kandang. Saya tidak membawanya ke lapangan atau ke tempat yang jauh-jauh dari kandang. Kenapa? Karena fokusnya masih belum dapat. Nah, di kedua juga sama, teman-teman, masih cuman ada peningkatan ya, biasanya dari yang tadinya tidak fokus ke betina sudah ada fokus. Cuman giringnya biasanya masih labil atau masih jelek di giringan yang kedua atau buangan kedua. Jadi saya tidak membawanya ke lapangan. Nah, di giringan yang ketiga itu kita coba dulu di hari pertama, hari Kamis. Biasanya fokus sudah bagus, giring sudah bagus, ke betinanya sudah akuratnya sudah benar, teman-teman. Nah, barulah dibawa. Dalam 2 giringan ini ngelatihnya di kandang saja. Nah, kalian harus tahu juga nih, nggak semua bahan 3 giringan itu bisa dibawa ke lapangan. Ada yang lebih, teman-teman, apalagi telat giringan. Ada pula yang belum mencapai 3 giringan itu bisa dibawa ke lapangan. Tergantung dari burungnya juga. Kita lihat, kita pintar-pintar lah, teman-teman, menilai si burungnya. Tapi kalau saran saya, alangkah baiknya mau burung itu cerdas atau tidak cerdas, udah fokus ke betina ataupun belum, sebaiknya kalian membawa ke lapangan itu di 3 buangan, karena biar tidak mengganggu penghobi lain. Karena kenapa? Biasanya merpati yang masih bahan ini cenderung ketika ada suasana baru, tempat baru, lingkungan baru, ketika di sininya giringnya bagus, dapat situasi baru nih, tempat baru nih, dia kaget. Giringnya biasanya rubah sedikit. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Yang ditakutkan merpati kalian itu bisa hilang. Berbeda lagi kalau kalian sudah suhu nih, udah senior, sah-sah saja dibawa juga nggak apa-apa. Karena teknik dasarnya kalau suhu ya itu sudah terbiasa. Apalagi kalau kalian sudah mengenali karakter si merpatinya. Jadi ya boleh-boleh saja. Tapi saran saya 3 buangan, teman-teman. Nah, 3 kali teluran nih. Kayak contoh hal ini. Saya ambil contoh ya, teman-teman. Ada merpati baru, ya kan? Saya giringkan. Nah, ini bisa diambil sebuah pelajaran. Nah, tuh, ini giringnya bagus nih. Nanti, teman-teman kan pernah punya pengalamannya atau melihat penghobi yang membawa merpatinya terus diterbangin jauh, terus kadang ngawur-ngawur ya teman-teman. Pernah pasti ya, di daerah kalian itu pasti adalah orang yang seperti itu. Itu banyak faktor. Yang pertama bisa jadi dari merpatinya belum mampu atau belum siap beradaptasi di lingkungan keramaian biasanya, teman-teman. Nah, walaupun giringnya seperti ini tuh, liatin tuh. Tapi kadang saya itu belum membawa ke lapangan dulu. Tunggu sampai 3 buangan. Ini walaupun ini merpati bukan merpati bahan, teman-teman. Ini merpati bisa dibilang ya sudah karatan ya. Atau sudah apa ya, dedangkot. Apa ya namanya ya. Sudah uzur lah. Sudah ibaratnya sudah termakan usia. Tapi tetap saya nanti membawa ke lapangan. Kayak main ke lapak itu nanti, teman-teman. Setelah di sini sudah 3 kali bertelur. Nah, dalam giring seperti ini saya biasanya ngelatihnya di sini aja, di daerah sini. Nah, nanti makanya saya alhamdulillah ya belum pernah kehilangan, teman-teman. Dalam artian dalam melatih ya. Kalau tidak ada human error.
Jadi selama saya masih menerapkan pedoman yang diajarkan oleh senior, insya Allah nggak akan hilang. Terkecuali saya memaksa, biasanya memaksa, teman-teman. Itu terjadi juga di Merpati Kolong saja. Biasanya Adias yang suka memaksa. Nah ini juga sama nih teman-teman. Ini baru dua buangan nih teman-teman. Kalau ini bisa teman-teman, udah dibawa ke lapangan bisa. Cuman tetap saya wajib melatihnya di sini dulu kalau saya. Nah, kalau kalian boleh mengikuti, khususnya yang bertanya ini pasti dia itu mendekati apa ya namanya? Dulu juga saya kayak gitu ya. Bimbang nih, bagusnya gimana, baiknya gimana, bimbang. Ngelihat pengennya cepat-cepat dibawa, tapi kenyataannya nanti berbeda ketika di lapangan. Tapi kalau nggak dibawa ya gimana, kayak gitu ya teman-teman. Jangan khawatir, walaupun kalian tidak dibawa ke lapangan dengan syarat atau catatan kalian melatih di sini tidak akan ketinggalan teman-teman. Karena merpati itu semuanya itu butuh proses teman-teman. Enggak semua tiba-tiba langsung ke lapangan. Kalian beli di pasar pun kayak ini contoh merpati saya itu bertahap dulu ya teman-teman. Dari pengenalan adaptasi ke pemilik baru, terus adaptasi kandang itu perlu teman-teman. Kenapa? Tujuannya agar merpati ini bisa terus dimainkan. Kalau merpatinya sudah mantan di lapangan itu enak. Nah yang jadi masalah ini merpatinya mungkin bekas anak-anak juga ya kan, jadi kan repot. Jadi alhasil nanti pernah saya punya pengalaman temen ya, dia beli di salah satu pasar ya, beli giring banget ya, keras, terus langsung diterbangin jauh, dibawa ke lapangan, alhasil nggak ada 1 hari udah hilang teman. Jadi pertama dekat dulu ya kan, dekat, dilihat ini merpatinya, oh bagus nih, terus tambah lagi jaraknya, setelah tambah jarak sampai hari ini nggak pulang teman-teman. Nah itu pengalaman yang pernah saya lihat atau tonton sendiri teman-teman. Jadi saya nggak mau dengar kalian ya, apalagi yang sudah lama nonton channel saya terus masih saja mengalami hal seperti ini. Itu bukan dari merpatinya teman-teman, melainkan dari kecerobohan kita sendiri, melainkan dari kelalaian kitanya atau ownernya itu. Kalau merpati itu tergantung ownernya teman-teman. Jadi saya masih kalau itu ya yang lihat juga teman-teman seusiaan saya di daerah saya main merpati masih hilang. Itu lucu ya teman-teman. Terkecuali kalian ngamen atau muter ke daerah yang lain. Kalau kalian satu tempat di situ aja hilang, gimana mau ngamen ya kan? Kebanyakan yang pada hilang itu biasanya ngamen atau muter-muter ke apa sih, tempat A, tempat B, di beda-beda lapak biasanya itu terjadi. Nah, itu pun terjadi pun karena banyak faktor juga, teman-teman. Tetapi kalau kalian hilang hanya karena hal-hal yang sepele yang tadi saya sebutkan, itu ya sangat lucu, teman-teman, ya kan? Nah, terus ini nih. Ini sudah mapan, teman-teman. Nih, si rampok. Oke, tuh. Oke, ini sudah mapan nih. Tuh, bisa dibawa ke lapangan. Ini pindah tangan pun ya, sumpamanya saya titipkan di teman, ini sudah bisa, teman. Dibawa kemana aja udah bisa ini. Udah jamin, udah bisa. Oke, terus ini nih, baru lagi nih. Bukan baru ya, yang bahan. Nih, kalau bahan belum bisa dibawa ke lapangan. Nah, ini bahan lagi nih, tuh. Ini baru berapa? Ini sama 2 nih. 2 nih, tuh. Cuman ini masih sama muda ya, jadi agak lama, teman-teman. Ininya nih, telat satu giringan ini nih. Ini udah bisa, teman-teman. Ini udah bisa, tapi tetap saya membawanya nanti setelah ini nelur lagi, terus baru bawa ke lapangan tuh, liatin tuh. Berbeda kayak kakaknya ini, si salju. Nah, si salju itu sudah siap dibawa ke lapangan. Terus kobet juga udah siap dibawa ke lapangan. Kalau ini mah masih muda banget nih. Walaupun bisa, tetapi saya nggak mau ibaratnya itu apa ya, mengotori lah. Apa ya istilahnya? Merusak lah, merusak. Walaupun udah bisa. Ini belum harinya aja, ini masih hari apa ini? Senin ya. Ini hari Selasa tuh udah pada giring. Ini yang mau saya mainkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk
berapa buangan kita membawa merpatinya ke lapangan. 3, teman-teman. Kalau kalian mengikuti cara saya itu 3 buangan, silahkan kalian terapkan. Nanti kalian buktikan sendiri, bedakan sendiri hasilnya. Karena kalau di masa 1 buangan, 2 buangan, yang pertama otot si merpati pun belum begitu kuat atau belum terlatih. Jadi dasarnya itu kita latih di sini dulu. Ya, pelan-pelan. Terus baru bisa dibawa ke lapangan. Kalau kalian masih bahan ibaratnya 1 buangan, ototnya masih lemas, itu biasanya giringan berikutnya itu biasanya merpatinya tidak giring. Apalagi kalau kalian tidak memiliki jamu hebat. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.